Ista Kalisa Radio. Thank you for listening. PC Reggae. Ista Kalisa Yogyakarta. Para papa. Ista Kalisa Yogyakarta. Kita harus bicara. Sebaiknya kita segera bicara. Bicaralah. Bicara. Bicara. Jika harus bicara, lebih baik bicara. Bicara sekarang. Sekarang saatnya bicara di sini. Dari kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi kampus IST Akprin Yogyakarta, 96,2 Radio Ista Kalisa penuh semangat dan inspirasi setiap hari. Selamat sore Sobat Ista, ketemu lagi bareng Sila Kalisa. Kalau sudah hari Kamis dan ini sudah jam 4 sore Sobat Ista, saatnya kamu pastinya dengerin Bicara, bincang-bincang remaja Sobat Ista bersama Rifka Anissa Women Crisis Center. Dan sudah ada 3 tamu spesial yang hadir Sobat Ista sore hari ini. Aku langsung menyapa deh, selamat sore. Semangat sore pastinya ya. Luar biasa. Meskipun hujan melanda ya kan, sampai sini dengan selamat pastinya. Apa kabar anyway? Baik-baik aja. Dingin tapi ya. Padahal tadi saya dari Gunung Kidul itu nggak hujan loh. Oh ya? Iya. Tapi sampai kota hujan ya? Sampai kota bukannya tidak merasakan hujan, tapi tahu-tahu sudah basah jalanan. Iya, soalnya dari tadi sekitar jam berapa ya? Tadi setengah 1, jam 12 kan udah mulai hujan. Nah, di sini. Ternyata di sana malah terang ya. Oh, ada acara apa tadi di Gunung Kidul? Kalau tadi saya acara di Gunung Kidul, acara di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Gunung Kidul, ada acara seminar tentang sarasehan pemuda akibat pergaulan bebas dan dampak dari pernikahan dini. Oke, ini topik yang kemarin dibawakan di Bicara yang minggu lalu ya? Iya. Tadi banyak acara sih, juga di UIN juga ada tadi. Oke, ada semacam sosialisasi gitu ya? Iya. Ya Rifka Anissa ya katanya kayak gitu ya, sosialisasi, penanganan kasus. Kita itu. Terus ada lagi kerja sampingannya, ngerumpi sama ngemil, banyak makanan kan di sana kan? Datang aja makannya Rifka. Bener, aku mau ke sana Sobat Ista, mau ngapain? Bukan mau konsultasi tapi mau makan. Kedutin badan. Oke, kita kenalan dulu ya satu persatu Sobat Ista sama bintang tamu yang sudah hadir sore hari ini. Mulai dari yang baru pertama on air nih. Aye. Selamat sore Masnya. Iya, sore Mbak. Boleh dong kenalin ke Sobat Ista profilnya, nama lengkap, kemudian nama panggilan di Rifka Anissa. Status. Boleh. Promosi. Silakan Mas. Promosikan diri. Ya, halo. Selamat sore pendengar Ista Kalista dimanapun berada. Ya, perkenalkan nama saya Abdurrahim. Kalau teman-teman di Rifka biasanya manggilnya Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Kepanjangan. Oh, Rohim. Nama lengkapnya siapa Mas? Iya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Asik. Cukup disapa Rohim. Oke, Mas Rohim di Reva sudah lama? Alhamdulillah sudah lama ya, baru 5 bulan lah. Sudah lama, baru 5 bulan. Aku pikir sudah lama 4 tahun. Soalnya kan ada yang benar-benar lama banget ya. Kayak Mbak yang mengurusin Mbak Vince juga udah lama kan? Iya. Mbak Vince. Ada juga yang ada 15 tahun, 13 tahun. Wow, itu dia. Masih kalah lama Mas Rohim ya. Oh iya. 5 bulan masih 5 bulan. merangkak ya ini kalau bayi ya. Masih terus belajar. Masih terus belajar pastinya. Kesehariannya ngapain aja Mas Rohim selain di Rifka Anissa? Iya, terima kasih. Kesehariannya saya sebagai community organizer. Jadi pengorganisasian masyarakat di Kulon Progo, tepatnya di Kecamatan Pengasih. Oke, di Westprok ya. Iya, Westprok. Westprok. Jadi kegiatannya sehari-hari ngurusin masyarakat, seperti itu, mengkoordinasi segala macam. Alright, hobinya ngapain Mas? Kalau hobi saya traveling. Oh, sudah keliling ke dunia pasti ya? Iya, baru ke Jawa Tengah. Iya, baru ke Jawa Tengah. Ke Parisan Jawa ya? Yes. Yang batas Jogja. Kan? Tapi seru-seru. Ada Mas Rohim Sobat Disa. Next ada Mbak yang di depan saya. Aku Ratna. Halo Ratna, nggak pakai sarung pahit ya? Iya. Kalau ini sarung manis. Sarung manis. Ya kan, sarung pahit, sarung manis. Oh iya. Banyak yang manisnya gitu kan. Ambil yang manis-manis aja. Mbak Ratna apa kabar? Baik.
Kita ketemu di beberapa minggu yang lalu ya. Baru minggu kemarin. Oh baru minggu kemarin kah? Iya. Yakin? Kemarin bukannya sama Mbak? Iya enggak sih? Iya, Mbak apa Nuk ya? Mas Edi. Mbak Nuk. Oh iya ya. Oh minggu kemarinnya. Minggu kemarinnya kan? Minggu Tuh lalu. kan? Aku masih ingat banget. Aduh jangan sampai ada pertengkaran dalam sini. Soalnya kita nanti bakal ngomongin itu ya, pertengkaran ya. Ada Mbak Ratna Sobat Isa di Rifka juga sudah lumayan lama ya. Iya. Di divisi apa Mbak tadi? Kamu dulu RTC. pernah jelasin. Apa itu? Research Training Center. Research Training Center yang Yang waktu mikir-mikir trainingnya. Bener-bener. Kalau dulu aku nanyain hobinya ngapain ya Mbak ya dulu ya? Membaca kan? Pustakawan. Pustakawan soalnya. Aku udah tahu banget ada Mbak Ratna. Terus ini ada sebelahnya ada Mbak sama juga namanya Ratna Sari, tapi bilangnya Sari. Iya, Sari aja. Panggilannya yang beda. Panggilannya yang beda. Ada Mbak Sari, apa kabar Mbak Sari? Baik. Baik, selalu senyum ceria ya. Iya dong. Baik, selalu memotivasi. Mbak Sari, kegiatan sehari-hari ngapain aja? Kegiatan sehari-hari ke Rifka, ngajar, terus Dia ini wanita karir, career woman. Terbang kemana-mana. Makanya jam terbangnya udah tinggi Mbak dia, kan? terbang. Jamnya yang tinggi terbang maksudnya. Oke, Mbak Sari di Rifka di Humas ya, di Humas Iya, Media, Humas dan Media. sudah lumayan lama juga di Rifka. Ini Sobat Isa kalau perlu tahu gitu ya, Mbak Sari ini yang selalu bikinin apa namanya ya, term of reference-nya ya, selalu nyiapin pertanyaan-pertanyaannya, selalu nyiapin materi-materinya, sibuk banget ternyata dia ini. Tapi ya. kalau misalnya nanti dari para teman-teman pendengar Ista juga misalnya mau memberikan rekomendasi tema, nanti bisa langsung aja langsung ke Facebooknya Rifka atau nanti langsung ke Twitternya Rifka. Min, aku pengen ini dong temanya besok tentang ini kekerasan ekonomi dong dalam pacaran gitu, bisa langsung aja. Bisa ya? Iya. Nah tuh Sobat Isa, Kalau jadi kalau ada misalnya Sobat Isa ada juga mungkin yang merasa itu masalah sendiri gitu ya. Aku pengen dong ngebahas tentang apa ya, kalau yang dulu pernah dibahas tuh kekerasan antara kakak dan adik misalnya gitu. Aku pengen ngebahas juga tentang pacaran yang gak mengganggu seperti apa gitu ya. Macam-macam bisa dibahas Sobat Isa, bisa dihubungi aja langsung kemana tadi Rifka Anissa di Facebooknya ada ya. Dia Rifka spasi Anissa, N-nya double. Sobat Isa Twitternya juga di @rawcc. Alright, ya sudah kenalan. Dan pastinya kamu sudah menanti Sobat Isa topik yang bakal diangkat sore hari ini adalah tentang apa Mas Rohim? Kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran. Ini kalau pacaran aja sudah kekerasan, apalagi nanti ke rumah tangga ya, yang lebih serius, ini ngeri banget Sobat Isa. Gimana untuk mengatasinya? Kemudian definisinya seperti apa bakal dibahas nanti. Tapi sebelumnya aku pengen tanya nih, kenapa sih di siaran kali ini kita mengangkat topik ini? Mbak Sari? Jadi ini memang kita tema besarnya itu tentang kekerasan dalam pacaran, tetapi secara lebih spesifik kita mau membicarakan tentang pacaran yang tidak sehat ketika pacar mengajak untuk berhubungan seksual atau aktivitas seksual lain. Nah itu sudah masuk dalam ranah kekerasan seksual. Seperti itu. Karena kami melihat di Rifka Anissa sendiri kasus-kasus perkosaan dan pelecehan seksual terhadap remaja gitu sudah mulai meningkat ya. Sudah mencapai angka 40 kasus itu saja yang terlapor. Bagaimana yang tidak terlapor? Nah, seperti itu. Nah, banyak banget kan. Nah, mungkin nanti dari Mbak Rata dari RTC mungkin dia bakal memberitahukan kita data-data yang dipunya, data-data yang dipunya. Mas Rohim juga dia yang bekerja di lapangan dan menghadapi secara langsung masyarakat gitu, bagaimana di masyarakat seperti itu, dan itu yang banyak tahu Mas Rohim itu karena dia juga terlibat dalam program ini ya Mas, pelibatan laki-laki dan ada kita kan mempunyai komunitas ini ya, laki-laki, remaja laki-laki di Kulon Progo dan Gunung Kidul. Nah, salah satunya Kulon Progo didampingi oleh Mas Rohim. Jadi dia nanti banyak tahu masalah tentang remaja di berhubungan ini, banyak sekali ini. Jadi sakut pautnya nanti langsung ke Mas Rohim ya kalau ya. Tapi nggak pelakunya kan? Alhamdulillah bukan. Alhamdulillah bukan. Tapi kalau ngomong tentang kekerasan dalam pacaran, kemudian kekerasan seksual, kemudian juga hubungan seksual nanti ranahnya ke sana, ini ada sangkut pautnya pastinya ya, Arat. Dan gimana sih penjelasannya, definisinya Mbak Ratna mungkin? Kekerasan dalam pacaran. Kekerasan itu terjadi di dalam pacaran, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang itu kalau dikatakan pacaran itu udah katakan cinta, itu namanya udah pacaran gitu ya. Kamu sebenarnya udah jadi pacarku belum sih? Belum, soalnya kamu belum mengatakan cinta gitu ya. Iya, makanya. Nah, dalam hubungan yang belum nikah ini itu terjadi kekerasan. Nah, itu kekerasan yang terjadi sebelum pernikahan antara hubungan laki-laki dan perempuan
yaitu namanya kekerasan dalam pacaran. Oke. Gitu. Jadi kalau masih pacaran udah terjadi kekerasan, entah itu jambak-jambakan, Ya, entah itu itu tampar-tamparan, kekerasan. semuanya Iya. kekerasan verbal juga pun termasuk gitu Mbak ya. Itu definisi untuk kekerasan dalam pacaran. Nah, kalau kekerasan seksual itu sama juga kah? Kekerasan seksual itu lebih ke kekerasan pada seksual. Seperti apa? Kayak perkosaan. Oke. Itu adalah salah satu contoh dari kekerasan seksual. Seperti itu. Atau melakukan hubungan seksual yang untuk perempuannya tidak mau tapi dipaksa, itu juga kekerasan seksual seperti itu. Dan itu juga mengarah juga ke nanti ke hubungan seksual juga Mbak ya. Ketika Iya, dalam pacaran, kemudian terjadi hubungan seksual, ada kekerasan macam-macam. Sangkut pautnya juga kekerasan dalam pacaran, itu jadi semacam siklus gitu Mbak Iya ya. memang nanti ada siklusnya kalau udah pacaran lama seperti itu. Terus kenapa sih kamu tidak menyerahkan keperawananku untukku? Itu kan bukti cintamu padaku gitu. Nah itu aduh pikir-pikir yang perempuan gimana ya? Ya udah deh gitu. Nanti endingnya kalau kita udah melakukan hubungan seksual itu terus kita menerima kekerasan itu ada rasanya pasrah gitu pihak perempuannya. Terus cuma diem, tidak mau cerita sama temen. Nah itu kan nanti ada siklusnya sendiri. Nanti yang bakal dibahas lebih lanjut lagi tentang siklusnya itu sendiri ya. Itu ada. Alright. Nah kalau tentang fakta-fakta ataupun kasus kekerasan seksual dalam pacaran yang selama ini ditangani Refka Anissa itu seperti apa? Mas Roy mungkin bisa jelasin atau Mbak Sari? Oh Mbak Sari yang ahlinya ya. Monggo Mbak Sari. Tentang fakta-fakta kasus kekerasan seksual yang banyak tadi saya mau nambahin dulu ya tentang boleh, KDP boleh. tadi itu. Nah kekerasan dalam pacaran itu bisa terjadi itu karena adanya relasi kuasa yang ini yang timpang ya antara lelaki dan perempuan. Oke. Gitu. Kalau dalam pacaran kan lelaki merasa karena dia masih ada stereotip tentang itu ya sistem patriarkal budaya kita ya. Betul. Jadi laki merasa di atas dan dia berhak walaupun masih pacaran dia berhak atas pacarnya yang perempuan seperti itu. Nah itu kekerasan dalam pacaran dan ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa kurang nyaman, nah itu sudah terjadi kekerasan. Nah kekerasan dalam pacaran itu juga ada psikis, kekerasan seksual salah satunya, kekerasan ekonomi dan psikis itu nanti juga karena adanya kekerasan verbal ya. Terus ada kekerasan fisik juga. Oke. Jadi macam-macam ada psikis yang juga ada verbal, kemudian kekerasan ekonomi itu nanti kekerasannya semacam apa tuh kalau kekerasan ekonomi? Kekerasan ekonomi gini, Sila nanti baru pacaran nih sama Bang A, Bang A gitu ya, Bang A. A ya, bukan B ya. Bang A yang apa? Nah, Bang Yang A Z ini, aja. Bang A ini apa nih? Suatu kali makan gitu kan, bareng makan bareng yuk Sila gitu. Ayo gitu kan bareng. Karena jatuh cinta Sila ikut gitu kan. Sekali dua kali dia bilang, aduh aku lupa bawa dompet. Sampai kelima kali lupa bawa dompet, yakin lupa bawa dompet terus. Nah, itu kayak sudah gitu termasuk ya. kekerasan ekonomi. Jadi semacam ada pemerasan dalam pacaran Iya, gitu ya. iya. Oke, itu juga termasuk kekerasan ternyata Sobat Ista. Banyak yang belum kamu tahu juga ternyata ya. Hati-hati makanya benar-benar. Lanjutkan lagi Mas Sari. Terus kalau faktanya sendiri tentang kasus kekerasan seksual dalam pacaran itu kalau backgroundnya ya kalau di Refka Anissa sendiri banyak kasus dan yang ini kasus-kasus yang sering terjadi yang masuk ke kita ini ketika mereka itu backgroundnya itu SMS nyasar. Sedangkan teknologi ini sudah berkembang cukup pesat ya. Sekarang sudah ada anak-anak remaja sudah bisa mengakses handphone. Nah seperti itu. Nah indikasinya pertama kali itu biasanya seperti ini. Ada SMS nyasar. Halo, misalnya Sila gitu kan. Kasihan Sila terus ya. Kenapa nggak Mas Rohim yang baru aja on air, ya kan? Kan sekarang kita yang bulinya Mas Rohim. Iya, bukan Sila. Misalnya saya gitu ada yang SMS dia aja sendiri. SMS gini. Halo, nama saya kan Sari gitu kan. Halo, misalnya Arin gitu kan. Nanti sore jadi ketemu ya gitu kan. Nanti itu aku merasakan namaku bukan Arin. Oh, maaf saya bukan Arin gitu kan. Terus, oh maaf ya bukan Arin. Kalau gitu siapa? Kenalan dong. Nah, modus seperti dingin itu. kayak Iya. gitu. Dan kadang tuh kalau yang tadi itu ketika saya mengikuti seminar juga yang terjadi di kasus-kasus di DFK itu mereka pacaran belum pernah bertemu sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya udah ucap pipi, mimi gitu kan, sayang gitu di SMS gitu belum pernah ketemu, mereka menganggap itu sudah pacaran. Nah ketika gitu ya. ketemu
gitu ketika ketemu terus nanti ditanyain kamu udah pernah berhubungan seksual belum, rasanya gini loh, dikasih tahu gini-gini enak loh, ayo dong coba. Nah seperti itu biasanya jakat-jakat seperti itu. Nah kadang remaja yang mungkin sedang falling in love ya itu terbawa arus ya, terbawa arus, mudah tergoda gitu kan. Karena kalau misalnya dia tidak menuruti keinginan pacarnya, nanti aku diputusin gimana gitu, hal-hal seperti itu yang terjadi. Nah itu pula yang terjadi ya, benar-benar terjadi di Rifka juga seperti itu. Ngeri sekali ternyata ya. Mulai dari SMS nyasar yang sama sekali nggak kenal bisa sampai ke jauh sekali ke sana gitu. Asal nggak mama minta pulsa aja sih ya. Modus lagi kalau itu modus yang Facebook lain. juga ya, melalui Facebook seperti media itu. sosial Chatting gitu ya. Hai Lehnal gitu kan. Lehnal boleh kenal. Gitu ya. Singkatan ya kan Lehnal. Nama Capanich. Terus ada kasus lain nggak yang ditangani Rifka selain juga SMS, Facebook, mungkin ada kekerasan dalam pacaran yang terjadi di lingkup sekolah gitu? Kalau kekerasan di lingkup sekolah itu ya, kalau bukan kekerasan seksual biasanya juga ada ini, kekerasan psikis ya, verbal, biasanya dibentak-bentak pacar seperti itu. Udah masuk kekerasan verbal juga, tapi itu nantinya bisa berujung kekerasan seksual sih, karena dia merasa terintimidasi gitu kan, sudah merasa ketergantungan. Ada namanya, kalau istilah psikologisnya itu namanya traumatic bonding kan. Nah, jadi dia merasa terikat. Bukan yang bonding rambutnya itu kan? Bonding. Traumatic bonding. Dia merasa ada terikat dan dia jadi menginternalisasi dirinya, kalau misalnya aku tidak bersama dia, aku akan menjadi debu. Butiran debu gitu ya. Ada kayak lagi gitu. kasus dari Rifka yang saya di-share dari teman saya itu gini. Ada pacaran itu yang sering putus nyambung. Nah, padahal putus itu memang udah tahu dia itu kasar sama aku. Tapi ada baiknya juga sih dia, kelebihannya ini, tapi kekurangannya ya kadang dia sering mukul, tapi nggak apa-apa. Seringnya mukul itu bisa, kalau enggak sampai parah banget nggak apa-apa lah. Tunggu masuk rumah sakit dulu gitu Iya, kan. itu baru sadar bahwa dia jahat banget gitu ya. Nunggu diperbanin semua dulu kayak mumi baru ya. Dia memang putus nyambung gitu. Kalau ditanya kekerasannya apa yang sih yang didapat, ya itu memang pernah dipukul sama pacar kayak gitu. Nah, tapi kenapa kamu balik lagi? Ya karena aku cinta, karena aku nanti takut kehilangan bla 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 ya. Iya, itu juga. Terus karena si laki-laki juga punya kuasa karena dia lebih kaya gitu. Jadi si perempuannya nurut gitu. Kan karena sekolahnya udah dibiayai gitu. Itu jadi dia. Iya, ada ketergantungan dari perempuan kepada laki-laki itu, walaupun baru pacaran terus mendapat kekerasan juga dia tidak bisa untuk menghindar dari kekerasan itu, walaupun udah putus karena udah tahu itu mendapat kekerasan, tapi tetap aja diajak balik lagi mau gitu. Itu nanti kalau udah ke jenjang pernikahan, bahaya ya. Iya, makanya udah kena kekerasan, tapi tetap diteruskan. Oke. Jadi kekerasan dalam pacaran itu bisa terjadi memang karena ada kekuasaan yang lebih tinggi atau ketidakseimbangan kekuasaan gitu ya, antara laki-laki ataupun perempuan. Apa tadi namanya istilahnya? Relasi kuasa. Kemudian ada ketergantungan juga. Ada karena memang cinta mati, macam-macam sih ya. Nah, terakhir nih sebelum kita ke sesi selanjutnya nih Sobat Ista. Kalau tadi sudah disenggol juga di awal tentang ternyata ada siklusnya juga nih kalau kekerasan dalam pacaran gitu. Bisa dijelaskan nggak sih gimana siklus kekerasan seksual itu? Mas Rohim monggo, yang dari tadi cool aja, dengerin aja nih, kayaknya dia lagi grogi Sobat Ista karena baru pertama kali siaran, ya kan? Atau pertama kali ketemu Sila. Itu nggak tahu. Ada banyak ya. banyak yang dekat sama Mas Rohim, maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia sendiri jawab. Silakan. Semakin banyak saudara. Oh benar. Silakan Mas Rohim. Siklus kekerasan seksual itu seperti apa? Ya kalau di Riva sendiri kita dari berbagai pengalaman ya dalam menangani kasus, memang kita ada beberapa siklus. Pertama memang ada siklus bulan madu. Ini cinta-cintanya ya kayaknya ya. Bulan madu dalam pacaran. Penasaran nggak ini bulan madu apa? Bulan ada madunya. Enggak gitu juga. Ya, jadi siklus bulan madu ini memang suatu masa ketika pasangan yang sedang bertengkar ini mencoba membujuk kembali. Ada ya
romantisme mendadak gitu, rayuan mendadak Oke. untuk kembali akur atau kembali rujuk dan sebagainya. Atau kembali mengajak untuk berhubungan seksual gitu ya. Itu bisa jadi. Oke, itu siklus bulan madu ya. Ada lagi siklus Kemudian yang diteruskan kepada baikan minta maaf. Oh, abis dari apa namanya, ada siklus bulan madu, abis itu nanti bukan yang konflik dulu ya, baikan, maaf-maafan dulu gitu abis bulan madu, terus? Ya, memang itu dimulai dari konflik, kemudian ada bulan madu, terus kemudian baikan untuk meminta maaf. Nah, kemudian ada lagi, yaitu siklus berantem atau bentak-bentakan. Nah, ini konfliknya di sini. Nah, konfliknya di sini gitu. Ini ya. mulai Dari lagi ada konflik bulan lagi. madu, baikan gitu ya. Itu kemudian muncul lagi namanya masalah. Muncul yang namanya permasalahan. Iya, permasalahan. Oke. Jadi memang siklus ini ibaratnya siklus yang berputar ya. Tidak Lingkaran. ada ujungnya. Tidak ada ujung, maksudnya tidak ada ujungnya dan ini saling ada keterkaitannya. Jadi dari ada masalah, kemudian abis itu minta maaf-maafan, abis itu bulan madu, abis itu konflik lagi, abis konflik nanti minta maaf lagi. Terus terjadi kayak gitu. Yang muter. Karena memang apa ya tadi yang dibilang sama Mbak Ratna juga ketergantungan, adanya juga rasa nggak enak ketika memang ada salah satu yang membiayai atau yang relasi kuasanya yang lebih tinggi timpang, gitu ya. Oke, yang menarik sekali Sobat Isa, perbincangan kita sore hari ini. Masih bakalan banyak sekali pertanyaan yang bakal aku ajukan ke Refka Nisa. Mereka udah siap-siap contekannya Sobat Isa ya. Ada nanti kita bakal ngebahas motif-motif pacaran maksa hubungan seksual itu seperti apa, ada dampak-dampaknya juga seperti apa. Dan yang jelas kamu masih boleh tanya juga, gak cuma aku yang nanya. Sobat Isa di line SMS-nya boleh sekali SMS di 0815689333 atau juga boleh gabung via Facebook. Caranya gampang banget, langsung aja kamu komen di status yang sudah aku post di sana, yaitu di Ista Kalisa Spasi Yogyakarta, dan juga via Twitternya di @isakalisa. Buat kamu yang pengen eksis, jadi model, bisa nyanyi, bermimpi jadi artis atau aktor, dan jago desain, ikuti Next Top Indonesian Talent 2014, Be a Professional Indonesian Talent. Next Top Singer dan Jogja Next Top Model, busana batik modifikasi, pendaftaran Rp150.000. Pemenang langsung kontrak rekaman dan syuting video klip. Movies Auditions, audisi pemain film nasional dengan pendaftaran Rp100.000 dan pemain dapat kesempatan bermain film. Foto kontes dengan tema poster film, pendaftaran Rp80.000 dengan pemenang dapat kesempatan mendesain poster film. Pendaftaran sampai dengan 14 Juni 2014, acara lomba 20-21 Juni 2014. Tempat di Exit Square dengan 300 pendaftar pertama mendapatkan voucher gratis karaoke selama 1 jam di Hello FK TV Hotel Merapi Merbabu. Pendaftaran di Soul Management Ayesa 081950022825, PIN 762DF765, dan Ferry di 087738384181, PIN 2A77D9DA. Dan acara ini didukung sepenuhnya oleh 96,2 Radio Ista Kalisa Yogyakarta. Inspiring your day in 96.2 Ista Kalisa Radio. Ladies and gentlemen, FRESH. This is. Oh yeah. It's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo. Kekasihku, jangan macam-macam padaku. Cukup satu macam saja kepadaku. Jangan terus kau bagi-bagi cintamu. Cukup sayangi aku. Kekasihku, jangan terus mengujiku. Aku mau kamu mendengarkan aku. Jangan terus kau memandangi temanku di depan mataku.
Radio Sakalisa masih dari kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kampus Siasté Akprin Yogyakarta. Thank you banget Sobat Isa, kamu masih setia di situ untuk menyimak informasi-informasi yang bakalan disajikan dari teman-teman Rifka Anissa Women Crisis Center. Sobat Isa, berkaitan dengan topik yang lagi kita bahas sore hari ini tentang kekerasan dalam pacaran yang nggak sehat, pacaran memaksa hubungan seksual dan aktivitas seksual yang lainnya Sobat Ista. Nah, kalau tadi yang di awal kita sudah bicara banyak Sobat Ista tentang definisinya seperti apa kekerasan itu bisa terjadi ketika memang ada relasi kuasa yang nggak seimbang, kemudian juga ada juga karena ketergantungan satu sama lain, kemudian kekerasan seksual itu bisa terjadi karena kekerasan verbal, kekerasan ekonomi, ada kekerasan psikis dan juga macam-macam yang lainnya Sobat Isa. Fakta-faktanya memang udah banyak banget, sampai tadi karena SMS, karena Facebook, chatting-chattingan, bahkan dari yang nggak kenal bisa jadi sampai jauh banget Sobat Isa terjadi kekerasan dalam pacaran, terjadi hubungan seksual dan lain sebagainya. Nah, kalau tentang motif-motifnya nih Sobat Isa, langsung aja yuk kita tanya sama pakarnya. Tapi bukan pakar pelakunya Sobat Isa ya. Ini masih bareng sama Rifka Anissa Women Crisis Center Sobat Isa pastinya. Untuk kamu yang baru aja gabung, bakal lanjut deh. Apa sih sebenarnya motif pacar memaksa berhubungan seksual? Adakah semacam biar dia nggak bisa lepas dari aku, atau biar dia ini nggak bisa bahagia kelak, atau apa sih sebenarnya? Ya, silakan. Aku ngacem nih. Udah kamu aja nggak apa-apa Mbak. Silakan Mbak Ratna. Iya, tadi ada obrolan dulu sih. Oh, udah ini ya, dirundingkan ya, digunjingkan. Telepon gosip. Positif. Itu karena banyak yang anak-anak sekolah ya mungkin yang mungkin tak jauh dari mahasiswa juga banyak banget. Nah itu mereka motifnya salah satu coba-coba gitu. Dari pacaran itu kalau udah punya pacar kan kayaknya bebas banget kemana-mana berdua. Nah nanti kalau udah tahu hal-hal seperti itu, bagaimana hubungan seksual itu kan harusnya dilakukan oleh yang udah berkeluarga. Tapi kalau pacaran dan udah ada pasangannya itu bisa aja sih. Jadi motif coba-cobanya itu dari dia melihat film-film porno itu. Oh, dari situ ya? Iya, itu udah. Nanti kan ada nafsu, setelah melihat itu ada nafsu dan memunculkan keinginan untuk udah punya juga, gitu udah ya? punya pasangan. Ayolah kita praktek gitu. Padahal itu kan berbahaya gitu motifnya. Terus ada lagi yang kalau iya itu seperti yang merasa kalau udah kehilangan perawan kan nanti kalau udah punya suami juga pasti akan merasakan bedanya katanya. Kita kan belum masih single gitu, jadi nggak tahu. Nah itu kan katanya kalau udah nggak perawan itu udah merasa beda. Jadi kalau pacaran nanti ada motif itu pacarku udah tak perawanin kayak gitu. Itu merasa bangga gitu ya? Sama temannya itu merasa bangga. Itu motifnya gitu, motif dua. Mungkin ada teman yang mau nambah. Oke, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menarik di kalangan remaja. Nah, gimana Mas? Maksudnya hari-hari ini ketika memang bergaul dengan teman sebayanya, nah itu muncul suatu pembicaraan. Kalau kamu punya pacar belum pernah melakukan hubungan seks, berarti kamu belum pacaran yang sejatinya, seperti itu. Itu anak zaman sekarang kayak gitu itu ya? Ada beberapa. Saya tidak mengatakan itu semua, tapi ada yang seperti itu. Atau nah itu sebagian kan besar mungkin ya? Ya bisa dikatakan, tapi saya tidak menyebut semuanya karena saya percaya juga sih, masih banyak remaja yang saya masih percaya banyak remaja di Indonesia yang masih memegang prinsip teguh ajaran agama maupun budayanya. Gitu ya, karena memang sekarang ini karena mungkin pengaruh budaya luar, karena mungkin pengaruh teman-teman, karena gengsi juga gitu ya, terjadi seperti itu. Di film NBA pernah ada yang lihat nggak? Film tahun berapa itu? Yang main Nikita Willy. Iya. Oh iya tahu. Nah itu kan ternyata kakaknya sendiri yang mengompor-ngompori untuk kamu udah pacaran 2 tahun kenapa belum melakukan hubungan seksual? Iya betul. Gimana pacarmu? Gitu. Nanti akhirnya laki-laki enggak? Gitu. Prinsip-prinsip jantan enggak? Iya. Terus teman-temannya yang jadi laki-laki pun juga kamu udah lama ngapain tidak melakukan hubungan seksual? Itu kan motivasi dari teman-temannya juga untuk mendorong
sebenarnya tidak, tapi ada motivasi dari lingkungan yang membuat oh ya udah saya lakukan gitu ya. Daripada saya diejek terus sama temen, oke, saya lakukan gitu. Itu salah satu juga motivasi gitu. Daripada nanti aku dibilang cemen, dibilang nggak gentleman gitu ya, mendingan kayak gitu daripada apa namanya ya, mempertimbangkan hal-hal yang buruk yang bakal terjadi nanti ya. Iya, itu cuma dari lingkungan aja sih yang memaksa. Padahal ada dampak buruknya juga setelah kita melakukannya apa gitu. Ya, Betul. itu yang harus kita ketahui. Ya benar-benar harus dipertimbangkan sebelum melakukannya ya. Padahal kalau untuk menjadi laki-laki kan tidak harus melakukan itu hal dia. seperti itu ya kan Mas Rohim. Laki-laki. Nanti dia akan memberitahukan sebagai laki-laki gimana gitu. Sebagai laki-laki itu harus seperti apa nanti Mas Mas Rohim yang bakalan kita interogasi ya. Nah, kalau motif sudah kita tahu, motif yang macam-macam tadi sudah disebutkan Sobat Disa. Nah, kalau dampaknya pasti banyak banget. Nanti mungkin bisa putus sekolah, nanti bisa juga pekerjaannya kacau dan lain sebagainya. Kalau dari Rifka Anissa sendiri gimana untuk menjelaskannya? Dampak-dampaknya seperti itu. Iya, kalau dampak psikologis ketika mereka melakukan hubungan seksual yang beresiko ya, beresiko ini yaitu tentunya ada merasa rendah diri, kehilangan harga diri. Oke. Gitu. Kemudian yang jelas perasaan ketakutan kalau misalnya takut hamil, seperti betul. itu. Terus juga ketika melakukan hubungan seks beresiko dan itu sampai pada kejadian KTD itu kehamilan tidak diinginkan dan nanti kan dampak-dampaknya juga kesana lagi ada kesehatan, mereka akan melakukan aborsi. Nah, di Rifka sendiri, di Rifka sendiri ada kasus di mana klien itu melakukan aborsi sudah melakukan aborsi 4 kali. Melakukan aborsi 4 kali dan setelah aborsi kelima baru dia melapor dan itu ternyata setelah diketahui, ditelusuri dan ternyata tuh yaitu pacarnya mengajak berhubungan seksual gitu kan, coba-coba terus hamil gitu kan, disuruh aborsi. Ya ampun, sampai 5 kali loh. Dan itu aborsinya tuh aborsi yang sampai benar-benar aborsi tidak sehat. Semua aborsi memang tidak sehat ya. Aborsi yang tidak ini ya, tidak legal. Kalau aborsi yang legal kan misalnya karena penyakit mungkin ya. Penyakit dan itu membahayakan salah satu jiwa, ibunya atau anaknya itu kan. Itu namanya kita sebut biasanya kuret ya. Kuret. Nah, aborsi yang tidak legal sampai itu dia memasukkan tahu batang singkong. Dan itu tuh untuk melakukan aborsi sampai memasukkan itu ke aduh serem banget ke alat kelamin. Ya ampun. Dan itu kan sangat beresiko sekali ya. Dan ketika dari Rifka Anissa tuh akhirnya merujuk dia ke rumah sakit dan benar di rumah sakit itu ternyata efek samping dari aborsi itu ya ternyata dinding rahimnya sudah luka dan itu akan membahayakan kehamilan berikutnya ya. Terus nyawa juga ya, dan membahayakan ini juga karena bisa terjadinya infeksi menular seksual ya, IMS. Itu dia. Nah, seperti itu sudah benar-benar sudah luka karena sudah kelima kalinya gitu dan ternyata ditelusuri ternyata si pacar ini selain meminta melakukan aborsi yang tidak baik itu kemudian juga memberikan obat-obat tertentu dan itu akhirnya membuat dampak kesehatannya seperti itu. Nah, kalau udah dampaknya itu macam-macam, aborsi, kemudian nanti tadi juga sudah disebutkan dampak-dampak yang lainnya. Sama ada satu lagi PTSD ya, post traumatic syndrome disorder. Jadi dia merasa trauma sampai bener-bener ya tadi sampai ketakutan gitu. Kadang kalau yang aborsi itu mereka sampai mendengar suara-suara bayi hingga sampai tidur juga. Oh iya betul sampai merasa dihantui gitu ya sama anak yang digugurkan dulu ya. Jadi merasa dikejar-kejar perasaan bersalah gitu ya. Dari mental, dari fisik, semua maunya kena. Makanya nih Sobat Isa benar-benar hati-hati ketika nanti dalam pacaran ya. Benar-benar dipikirkan semua maunya, resiko-resikonya ke depannya seperti apa. Mbak Ratna mau nambahin kayaknya? Sebelum pernikahan itu juga kadang kalau udah melakukan hubungan yang seksual yang beresiko itu kan nanti ada tes apakah ada apa itu tadi IMS itu ya. Nanti kan juga akan berdampak pada IMS yang laki-lakinya ternyata dia
jajan gitu, ternyata melakukan kepada pacarnya. Nah, itu kan nanti akan tertular juga, itu bahaya. Betul. Macam-macam seperti itu ya. Makanya sebelum nikah itu kan ada tes juga, tes kesehatan kelamin juga, itu agar upaya untuk mengurangi resiko IMS, tertularnya, resiko IMS. ketularan itu. Lalu juga ada beban moral juga. Kita kan kalau udah melakukan hubungan seksual itu kan nanti beban moral. Aduh, jangan-jangan aku hamil ya, jangan-jangan gimana ya ini, nanti teman-teman nggak mau sama aku lagi, nggak mau gitu. lagi ya, gitu. Seperti itu. Banyak sekali dampak-dampaknya sobat di sana. Kalau sudah banyak sekali dampak yang terjadi, gimana nih peran pemerintah, peran sekolah juga yang terkait mungkin dari pelakunya, dari korbannya juga, dari guru dan juga mungkin bahkan media untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini. Mas Rohi mungkin? Kalau dari peran pemerintah pasti sudah banyak ya action-actionnya. Dari kalau dari upaya Rifka sendiri mungkin ya Mas Rohim. Sosialisasi udah banyak kan ya, Agustus. Dan ada yang ini yang mengenal langsung pada pengalamannya Mas Rohim. Oh iya. Kalau pemerintah jelas sudah beberapa ini sudah dilakukan, termasuk sosialisasi ke tingkat kabupaten, provinsi hingga desa. Sebenarnya ya kita apresiasi. Tapi kan ya namanya kejadian seperti ini kan memang ada beberapa dampak atau motif yang tadi yang saya sebutkan, yang kita sebutkan di awal. Tapi yang kemudian Rifka Anissa tidak bisa tinggal diam itu, ya ketika terjadi kasus seperti itu, ya maka tentu Rifka Anissa bekerja sama juga dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Nah, terutama yang di Gunung Kidul sama di Kulon Progo. Nah, kebetulan saya di Kulon Progo, itu di Kecamatan Pengasih, dan menggandeng 2 desa, Karangsari dan Tawangsari. Nah, di situ kita punya kelompok ayah, kelompok ibu, dan satu lagi remaja laki-laki. Nah, sehingga kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual itu bisa kita cegah, bisa kita antisipasi dari grassroots-nya langsung. Dari remaja laki-laki, karena ya memang dari relasi kuasa yang tidak seimbang, setara, kemudian masih pandangan masyarakat bahwa laki-laki masih superior itu kan sebenarnya kemudian ya kalau ada kekerasan atau apa itu yang disalahkan mesti perempuan. Laki-laki. Oh, perempuan. Iya benar-benar. Kamu kok mau sih gitu ya? Tidak mau menjaga diri itu dan sebagainya. Padahal nah ini penting. Nah, kemudian yang kita sasar adalah remaja laki-laki ya, salah satunya dengan kita berdiskusi 2 jam, kita mendengarkan keluh kesah dari para remaja ini. Nah, ternyata ada yang menarik memang ketika kita diskusi, kita tanya perasaan menjadi laki-laki ketika pacaran gitu. Nah, ada memang yang masih yang beranggapan kalau misalnya pacaran itu ya harus meraba-raba terus mencium hingga dan sebagainya. Nah, ini kan kita bisa mendeteksi secara dini gejala-gejala kekerasan seksual. Nah, ini yang kemudian luput dari pengawasan keluarga, sekolah atau pemerintah. Padahal ini yang terjadi di grassroots sebenarnya gitu. Nah, itulah kemudian Rifka Anissa dengan ya pemerintah setempat juga tidak tinggal diam. Artinya kita sering mendengarkan keluh kesah dari remaja ini, karena forum-forum yang memberikan ruang kepada remaja laki-laki untuk berkeluh kesah, untuk curcol ya kalau bahasa kerennya nah, tentang masalah kayak gitu seperti itu jarang. Sehingga apa yang terjadi ya perilaku remaja yang kemudian menyimpang, kemudian melakukan kekerasan. Nah, itu yang kemudian merasa wajar saja. Nah, biasa aja gitu ya. Nah, makanya kita harus memberikan ruang kepada remaja laki-laki untuk tadi lebih terbuka lah seperti itu. Ini kalau dari Mas Rohim sendiri, dari Rifka Anissa, mewakili Rifka Anissa ya, dan juga pemerintah langsung ke apa tadi istilahnya grassroots, langsung ke akarnya, langsung ke apa namanya biasanya dari pelakunya ya, dari laki-lakinya sendiri, gimana sih mereka sebenarnya menanggapinya? Mungkin bukan hanya pelaku tetapi yang rentan juga untuk menjadi pelaku, Sobat Ista ya. Dan memang menarik, jadi emang dari Rifka Anissa sudah melakukan actionnya gitu ya,
Oke, nah kalau untuk tips menghindari pacaran yang tidak sehat nanti kita bakal sampaikan di sesi yang selanjutnya di Sobat Isa. Buat kamu yang sudah ikutan bergabung via SMS, terima kasih banyak atensinya. Nanti kita bakal bacain satu persatu pastinya di sesi yang terakhir. Terima kasih banyak, jangan kemana-mana Sobat Isa. Kita simak Kalisa Klopedia kali ini. Abis ini langsung bakalan kita simak sesi yang terakhir di Bicara Bincang Remaja sore hari ini. Kalisa Klopedia. Rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna Facebook per bulan adalah 8,3 jam. Kalisa Klopedia. Bicara. 96.2 Pemirsa Kalisa Radio, Sobat Isa masih bersama Sila Kalisa dan juga ada teman-teman dari Rifka Anissa. Kami dari Rifka Anissa. Kayak anak band ya. Kayak anak apa? Kalau misalnya kita di TV kita udah ini goyang-goyang. Udah kucek-kucek kan, kucek-kucek lalalala ya. Kayak acara TV apa gitu yang pagi-pagi ya. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung Sobat Isa. Selamat sore untuk kamu yang punya nama Ica yang lagi streaming di Kalimantan Utara. Terima kasih banyak. Ini katanya berarti semua perempuan harus punya ilmu bela diri dong. Yang mau saya tanyakan, apa Mbak Rifka, ini mungkin mewakili semuanya, Mas Rohim dipanggil Mbak gak apa-apa ya. Mbak Rifka dan juga Anne French sudah mensosialisasikan pentingnya ilmu bela diri agar tidak terjadi kekerasan seksual, dan seberapa besar sih sebenarnya peranan pemerintah pusat atau daerah menyikapi hal-hal yang seperti ini. Silakan. Iya, bela diri itu bisa, itu keterampilan yang baik untuk perempuan ya khususnya. Betul. Tapi salah satu olahraga ya. Salah satu olahraga juga. Jadi kalau ada musuh yang datang pada perempuan, kita udah punya bela diri untuk membela diri ya. Si musuh itu pasti akan juga takut gitu kalau karena kita udah tahu bisa bela diri, pasti malah lari gitu. Penting juga sebenarnya bela diri ya. Untuk melawan, untuk juga biar nakut-nakutin aku bisa bela diri, awas kamu kalau sama aku gitu ya. Tapi itu kembali lagi ya, itu kan pilihan. Kalau memang dia menyukai bela diri ya monggo, silakan mau wushu, kungfu. Itu seperti apa. Betul. Itu tetapi sosialisasi yang kita lakukan itu bukan sosialisasi bela diri yang syak gitu. Tetapi sosialisasi kita lakukan benar bela diri, tapi bela diri mengontrol diri gitu. Pertahanan diri, sadar diri dengan cara kita percaya diri, semua diri. Gimana Mbak? Dengan cara kita melakukan sosialisasi ya bela diri kita secara ini ya, secara psikis aja ya. Kita memberitahukan ini loh dampaknya kalau misalnya kalian melakukan kekerasan atau kekerasan seksual, atau kalian melakukan perilaku seksual berisiko, itu dampaknya seperti ini. Kan sedangkan kok lebih baik kan kalian tidak melakukan seperti itu karena dampaknya akan lebih baik gitu. Tentang masa depan kalian seperti apa. Tidak ada pernikahan dini. Kalau pernikahan dini kan mungkin sebagai salah satu akibat dari ini ya. Adanya kekerasan seksual, kemudian adanya KTD, hubungan seksual sebelum nikah, terus adanya KTD. Nah, nanti adanya pernikahan dini. Nah, kita bentuk bela dirinya seperti itu, sosialisasi seperti itu. Nah, yang sering kita lakukan itu apakah perempuan harus bela diri supaya dia tercegah dari kekerasan seksual? Enggak itu juga. Boleh itu boleh, tetapi enggak harus, enggak diwajibkan. Enggak diwajibkan. Tapi itu baik ya, memang baik juga kalau sebenarnya punya ilmu bela diri ya. Tetapi yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, terutama terhadap remaja ya, dia harus memiliki prinsip ketika pacaran, prinsip NATO ya. Gimana itu Mbak? No action talks only. Jadi kan no action talks only. Iya, jadi kita harus seperti tadi Mas Rohim juga jangan bilang, grepe-grepe, jangan cium-cium, bicara saja, sharing-sharing aja ya. Dan harus tegas juga ya, iya dan tidak gitu kan. Kalau memang tidak baik buat kita ya tidak gitu kan. Kalau katanya Mas Rohim tadi istilahnya dia juga mendapat informasi itu katanya kritis yang asertif. Jadi kalau memang kalau misalnya kita pacaran misalnya untuk support kita belajar itu kan baik. Iya kita pacaran dengan pacar, belajar di rumah seperti itu, belajar bareng itu kan positif. Tetapi kalau misalnya pacaran misalnya keluar terus untuk melakukan hubungan seksual seperti itu ya katakan tidak gitu. Jadi kembali lagi ke kita masing-masing gitu. Kita tahu mana yang baik yang mana yang salah, dan kita tahu resikonya seperti ini dan ini seperti ini. Jadi kita tidak memaksa siapapun, jadi kita sudah memberikan resikonya seperti itu, sosialisasi seperti itu. Kalau sekarang memang
porsinya siswa ya kita belajar aja Betul, gitu. harus Lakukan tahu. hal-hal kegiatan yang positif Betul. gitu. Cari teman juga yang positif gitu. Semuanya positif Iya. ya. Oke, semoga sudah terjawab dari Ica yang di Kalimantan. Ada juga selanjutnya dari Dion yang ada di Sagan. Selamat sore. Sebenarnya kenapa sih marak sekali terjadi KDP sekarang-sekarang ini? Dan apakah media juga memberikan pengaruh katanya? Terima kasih. Silakan siapa yang menjawab? Banyak sekali marak-marak sekali terjadi. Salah satunya sih iya itu media yang menjadikan pengaruh untuk kita. Soalnya kan media hiburan yang di saat kita lelah. Nah, itu lama-kelamaan juga akan mempengaruhi kita. Kalau pacaran udah di sekolah, sekolah itu kan tarafnya belajar. Betul. Itu ada contoh untuk pacaran. Nah, pastinya anak-anak sekolah juga akan mengikuti pacaran sekolah itu nggak apa-apa gitu loh. Itu kan juga sehingga dalam pacaran udah anak sekolah yang sifatnya masih labil lah, nanti akan sedikit-sedikit marah, sedikit ada kekerasan dalam pacaran, itu juga akan memotivasi gitu. Ada juga pengaruh di sinetron ya nah kan, itu yang khawatirnya. iklan-iklan. Memang harus benar-benar disortir ya tontonan-tontonan televisi. Terutama untuk preventif orang tua kepada anaknya itu harus tahu. Betul. Selanjutnya ada dari Doni ada Demangan, katanya banyak upaya dan bahkan undang-undang. Ada ya undang-undangnya tentang kekerasan seksual gitu. Tapi tetap marak terjadi KDP. Gimana Rifka untuk menanggapi hal ini? Silakan Mas Rohim. Dari Rifka ya. Untuk menanggapi maraknya terjadinya KDP ini. Oke. Ya sebenarnya tadi Banyak sudah jelasin ya tadi tadi ya. di awal sudah saya jelaskan terkait bagaimana kita menjangkau langsung ke grassroots. Ya, tapi sebenarnya yang kita sering lakukan ini dari teman-teman divisi Humas Media kan sering ya untuk diajak atau sering didatangkan atau menjadi narasumber di beberapa sekolah, kampus. bahkan juga Rifka Agustus School. Nah itu salah menjangkau satu ke sekolah-sekolah yang telah bekerja sama dengan Rifka. Nah, kalau Masnya mungkin sekolahnya belum pernah dijangkau, silahkan. bisa nanti silakan. Oke, gitu ya. Dijangkau ke sana. Ke universitas Buat juga Doni. bisa ya, ke kampus-kampus kita juga bisa. Komunitas, kampus, sekolah, semuanya radio juga bisa ya di sini ya langsung. Nanti kita diskusi bersama. Nanti kita diskusi bersama. Iya, betul. benar. Kita brainstorming. Oh iya, besok problem solving. kebetulan di Rifka Anissa besok ada diskusi ini tentang maskulinitas ya. Di mana? Di Rifka Anissa. Oh, di Rifka Anissa di Jalan Jambon ya. Iya, Jalan Jambon, dan itu jam 1:30 siang. Dan itu gratis dan terbuka untuk umum buat teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang mau tahu lebih lanjut. Gimana sih kok mengapa kekerasan terjadi, kenapa laki-laki kok yang sering jadi pelakunya gitu kan, tanda tanya besar kan, iya nggak sih gitu. Silakan datang aja, gratis loh Sobat Ista ya. Langsung aja datang ke Jalan Jambon, ya kan Jalan Jambon 4 Kompleks Jatimulyo Yogyakarta. Nah, ada juga yang dari Facebook, terima kasih banyak yang sudah ikutan gabung. Ada Andreas Reski yang pastinya cowok itu yang selalu mengalami kekerasan katanya. Cowok, iya katanya. Dan selalu banyak mengalah. Ujung-ujungnya kita yang harus minta maaf. Ini mah mungkin curcol dia ya. Tapi memang sih kadang juga gitu ya. Laki-laki juga seperti itu. Gimana Mas? Iya, memang kalau dalam kekerasan ini tidak hanya korbannya tidak hanya perempuan sebenarnya. Laki-laki juga bisa. Karena apa? Karena tadi sebenarnya ada relasi kuasa yang timpang. Nggak cuma antara tidak hanya laki-laki yang lebih banyak kuasanya gitu ya, tapi perempuan juga ya. Karena ada beberapa yang kemudian laki-laki jadi korban kekerasan. Korban juga. Tapi kalau di budaya kita memang lebih banyak ini ya, laki-laki yang penelitian lebih banyak laki-laki yang melakukan sebagai pelaku ketimbang perempuan. Nah, kita tidak memungkiri memang ada mungkin laki-laki yang menjadi korban seperti itu, tetapi ketika kita melihat di lapangan dan kita melihat data kasus, ternyata yang rentan itu yang jadi korban itu perempuan seperti itu. Sebagian besar perempuan. Sebagian besar. Memang tidak sebagian besar, maksudnya bukan lelaki pelaku gitu kan. Lelaki saya percaya karena semua lelaki itu baik ya. Termasuk pacarnya. Semua lelaki itu baik, tetapi mungkin ada ya karena budaya kita budaya patriarki gitu kan. Terus adanya
stereotip kalau laki tuh nggak boleh nangis, terus harus maskulin tegas gitu, terus harus memimpin dan jangan mau dipimpin sama perempuan. Nah, hal-hal seperti itulah yang akhirnya menimbulkan ini ya tradisi sebenarnya ya. Boleh gimana? Ada lagi yang coba Rifka mulai kembangkan kan, kita melakukan konseling tidak hanya kepada korban, tetapi konseling kepada pelaku juga. Karena kita sadar ketika kita mendampingi korban tanpa ada intervensi konseling terhadap pelaku, maka kekerasan itu ya akan terus berlanjut gitu. Nah makanya selain konseling kepada korban, kita juga ada konseling kepada pelaku. Oke, dulu juga sempat disampaikan ya, ada konseling korban, ada juga konseling pelaku, gimana biar dia bisa untuk mencegah terjadinya kembali seperti itu ya. Banyak sekali yang sudah dilakukan sama Rifka Anissa sebenarnya Sobat Disa. Nah, kalau sudah banyak kasus-kasus yang terjadi dan mungkin juga Sobat Disa semakin was-was gitu ya, tips dari Rifka Anissa sendiri nih, satu orang mewakili Rifka Anissa, monggo. Satu-satu aja deh biar boleh deh, silakan biar adil gitu ya. Jadi silakan dari Mbak Sari dulu. Kalau tips untuk menghindari perilaku seksual yaitu dengan cara kita ya menyalurkan segala, kita kan memiliki nafsu ya. Misalnya nafsu makan juga bisa kita kontrol kan. Betul. Nah, untuk misalnya nafsu birahi atau seperti itu kita juga pasti bisa mengontrol kan. Nah, cara mengontrol kita ya kita menyalurkan dengan kegiatan-kegiatan positif supaya kita misalnya nggak kepikiran, misalnya kita ada kecenderungan pengen nonton ini deh video-video porno gitu kan. Nah, supaya tidak ada kecenderungan seperti itu kan menyibukkan diri dengan hal lain. Kita kan melakukan seperti itu karena kita tidak ada kesibukan kan. Betul, karena slow banget. Nah, kita menyalurkan dengan aktivitas lain ya. Tadi siapa yang dari Kalimantan Utara dengan bisa tuh latihan bela diri seperti itu. Bisa latihan nari. Iya, latihan nari juga. Macam-macam. Kalau dari Mbak Ratna? Kalau aku pacaran boleh, tapi pilih pacar yang peduli gitu. Asik. Peduli akan semuanya. Laki-laki peduli yang untuk masa depan itulah idaman mertua ya. Iya. Mas Rohim peduli enggak? Mas Rohim peduli. Ini laki-laki peduli enggak? Laki-laki peduli. Laki-laki peduli. Kalau dari Mas Rohim sendiri gimana tipsnya dari Rifka Anissa? Oke, kalau tipsnya sebenarnya ya kita tetap punya prinsip ya dimanapun. Ya kita bisa menggali prinsip itu. Mana yang baik, mana yang buruk, dan kita sudah tentu punya akal, diberikan nurani. Kita bisa memilah mana baik dan mana buruk. Dan tetap ya ajaran-ajaran agama dan kemudian nilai-nilai ketimuran. Nah, bukan nilai kebaratan yang akhir-akhir ini tengah menjangkiti remaja-remaja kita. Aku nambah dong. Boleh. Harus jadi lupa. Iya, apa itu? Kalau pacaran ya nggak apa-apa, tapi kalau dipengaruhi teman ya cuek aja, jangan terpengaruh teman dengan hal-hal yang negatif. Tetap teguh pada diri sendiri, jika memang hal baik ya lanjut aja gitu. Coblos nomor berapa Mbak? Enggak ada ya, pemilu nggak ada, 1 atau 2 aja ya. Oke, coblos hatiku gitu ya. Terima kasih banyak. Malah mau Mas Rahim, mau sama Mbak ini, Mbak Ratna maskotnya. Modus. Ada cinlok nih Sobat Disa, aku jadi nggak enak ya. Aduh. Tapi terima kasih banyak Sobat Disa yang sudah ikut tergabung. Aku juga kita gitu. Ada Ica juga tadi yang sudah ikut tergabung. Ada Doni, ada Dion juga. Terima kasih banyak. Ada kemudian juga tadi yang sudah ikut tergabung via Facebook. Ada Andreas, terima kasih banyak sudah ikutan tune in. Jangan lupa next week kita bakal ketemu lagi dengan Rifka Anissa Women Crisis Center, juga bakal ngebahas tema yang gak kalah hot juga, yang gak kalah seru juga, bakal ngomongin tentang say no to drugs. Nah, ini yang juga masih marak ya. Gimana untuk cara kita menghindari diri dari narkoba, gimana cara untuk mengatasinya dan lain sebagainya, bakal dibahas besok lebih lanjut di hari yang sama, di hari Kamis dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore Sobat Disa, barengan sama Rifka Anissa Women Crisis Center, yang bisa juga kamu undang untuk mengadakan sosialisasi, atau bisa juga kamu datang langsung ke tempatnya untuk bisa konsultasi dan lain sebagainya di Jalan Jambon 4 Kompleks Jatimulyo Yogyakarta, atau bisa di FB-nya di mana Mbak Ratna? Rifka Anissa. N-nya double, di Twitternya Mbak Sari @RAWCC. Di websitenya Mas Rahim lupakan www.rifka-anissa.org. Asik deh. Anissanya N-nya double Sobat Disa. Kalau gitu makasih banyak teman-teman dari Rifka Anissa, Mbak Sari, Mbak Ratna, Mas Rohim. Sama-sama Mbak Zela. Sudah sharing banyak hal, pastinya menjadi semangat.
Pasti yang menjadi inspirasi, motivasi juga untuk Sobat Ista pasti ya. Terima kasih banyak, sukses selalu ke depannya. Amin. Salam untuk teman-teman rekan saya yang lainnya. Iya. See you next time. Dan Sobat Ista terima kasih banyak sudah ikutan dengerin. Dan habis ini bakal ditemenin sama penyiar selanjutnya di Indonesian Sobat Ista. Akhir kata, tetap semangat untuk masa depan yang lebih hebat. Saya Sila Kalisa, ada Mas Sari, Halo. Ratna dan juga Mas Rahim. Rahim. Pamit, signing off, bye-bye. Bye.